Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas mengenai meme coins dan tren market crypto. Jadi kalau kalian suka video ini, jangan lupa tuh share videonya, like ataupun subscribe juga teman-teman. Dan thank you untuk supportnya di last video. Jadi ya kita akan bahas meme coin lagi sesuai dengan janji saya juga. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tahu kira-kira nextnya apa nih yang harus kita perhatikan gitu ya, jangan lupa share videonya dan likes teman-teman. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita mungkin masuk dulu ke dalam intronya, baru kita lihat meme coin yang menurut saya lagi hot banget nih. Nanti teman-teman stay tune sampai akhir video karena saya ada tesisnya yang cukup menarik. Oke, let's go. Oke. Nah, kita coba bahas mengenai tren market crypto dulu, di mana Bitcoin memang kembali lagi mengalami kenaikan gitu ya. Saat ini udah di 91.900, jadi hampir 92.000. Namun nggak semuanya naik gitu ya. Kalau kita lihat dari 24 jam terakhir, hanya altcoin tertentu yang mengalami kenaikan. Di sini ada Kaspa, ada HBAR yang naiknya cukup signifikan, ada Akash, ada Mantra Om. Saya lihat sebenarnya ini lebih ke arah XRP dan teman-teman ya. XRP bahkan naik 94% di minggu kemarin. Nah, tapi kalau kita lihat di meme coin perspektif aja ya teman-teman, ini mungkin cukup menarik karena istilahnya rotate money keluar dari meme coins, meme coinnya konsolidasi bisa masuk lagi ke meme coin gitu. Jadi kalau kalian lagi tertarik untuk beli meme coin apa yang bisa dibeli, pertama saya udah ada rekomendasinya gitu ya. Kalian bisa cek di video itu. Kedua, nanti ada beberapa yang saya harus tambahkan juga gitu karena saya ketemu satu yang cukup menarik. Jadi nanti kita coba bahas gitu ya. Kalau secara Fear and Greed Index di sini kita udah di extreme greed. Memang market tuh udah cukup euforik kalau menurut saya gitu ya. Tapi euforiknya tuh lebih ke arah di Bitcoin dan maupun di meme coin dan beberapa altcoin tertentu aja. Belum seperti tahun 2021. Tapi possible kalau koreksi ya possible. Nah, nanti di video ini kita juga bahas teknikal. Tapi sebelum itu teman-teman komen juga meme coin yang kalian pegang itu apa, dan nanti kita coba bahas secara teknikal. Jadi kalian komen dan request gitu ya. Nanti saya akan coba bahas dan baca komennya. Nah, kita coba bahas gitu ya beberapa hal yang mengenai yang menarik gitu. Yang pertama itu adalah si Vitalik. Vitalik ini kan founder dari Ethereum gitu ya, Ethereum. Lalu dia ini lagi di Thailand, teman-teman. Ini lagi di zoo. Ini kalau teman-teman lihat bajunya, ini bajunya Mudeng. Ya, Mudeng itu meme coin yang sempat saya rekomendasi juga di video sebelumnya gitu. Nah, Mudeng ini dia ada dua network, ada dua coin sebenarnya, satu di Ethereum, satu di Solana. Mungkin kalau kalian yang baru agak bingung nih bedanya gitu ya, tapi intinya ada dua, satu Mudeng Sol atau di Solana, satu Mudeng Ethereum. Nah, karena si Vitalik ini foto kan dia Ethereum gitu ya dengan Mudeng, justru yang naik itu adalah Mudeng ETH gitu. Jadi kalau kita dari 24 jam terakhir rata-rata meme coin koreksi ya teman-teman, tapi kalian bisa lihat di sini tuh naik. Bahkan yang naik ini adalah Mudeng Ethereum, naik sekitar 60% dalam satu hari. Jadi ya inilah meme coin ya. Bisa kapan aja tiba-tiba boom, naik 40, 60%, bahkan bisa 100%. Jadi ini satu gitu ya. Kalau Mudeng ETH menurut saya belum terlalu banyak exchange yang listing sih sebenarnya di Mudeng ETH. Kalau Mudeng Sol udah lumayan. Nah, next up itu kita bahas tren meme coin juga ya, saya mau lihat gitu ya. Ini dari Miles Dutcher, dia bilang meme coin super cycle. Dan ini hanya put perspektif ke kalian aja bahwa meme coin itu secara market cap ya, memang di lead itu oleh Dogecoin. Dogecoin itu pesat sekali, 53 miliar dolar ya untuk market capnya. Lalu ada Shiba, ada PP. Tapi kalian bisa lihat potensinya ke Dogecoin itu masih cukup jauh. Di sini ada gap. Teman-teman bisa lihat di sini, ini top meme coin lah bisa dikatakan. Ada Wave, ada Apu, ada Bong, ada Mok, PP, Shiba, Bread, meme coin, Bome dan lain-lainnya. Gitu. Jadi secara gap ini masih jauh, mungkin bisa naik juga. Bahkan mensalib beberapa crypto fundamental kalau hype-nya terus berjalan seperti ini sih kalau menurut saya. Nah, itu satu perspektifnya teman-teman. Lalu yang kedua, mungkin teman-teman ingat ya, di last video saya sempat bahas adalah, bukan cuma di last video, saya udah sempat bahas perhatikan base ekosistem punya meme coin di community juga gitu. Dan memang base meme coin itu bahkan di last 7 days dalam satu minggu terakhir itu naiknya cukup signifikan. Ini listnya ya, ada Ski, ada Dagon, ada Migos, ada Doginme yang mengalami kenaikan cukup signifikan karena Coinbase itu mulai hype juga untuk mau listing meme coin. Jadi kita lagi rata-rata orang yang meme coin itu lagi spekulasi kira-kira meme coin apa yang akan di list oleh Coinbase gitu kan. Coinbase cukup terkenal sekali gitu sebagai exchange besar lah di Amerika, dan mereka akan punya layer 2-nya sendiri, yaitu adalah Base Network.
Jadi mereka ya berspekulasi di sini di beberapa meme coin ini. Jadi masih bisa perhatikan beberapa meme coin di jaringan base ekosistem juga, teman-teman. Dan jangan lupa saya mau remind teman-teman, follow dan join community Wayens gitu ya. Mau di Telegram, mau di Discord itu join ya. Karena for free kita ada provide value ke teman-teman. Jadi news, to community semua ada di sana. Ya, jadi langsung cek aja di deskripsi. Nah, next up kita mau bahas mengenai money flow saat ini ya. Saya nggak tahu ini apakah confirm atau enggak gitu ya. Tapi memang the feeling atau rasa yang kita lihat saat ini itu seperti yang kedua gitu ya. Yang kedua, di mana new money flow, di mana money dari Bitcoin ke Solana, lalu ke Dogecoin. Dogecoin kan naik, tapi memang ini dibantu oleh hype dari election juga. Lalu masuk ke large cap memes, beberapa meme coin yang besar, baru ke full meme season yang kecil-kecil. Ini dari Murad sih. Jadi dia memang ya listing atau dia kasih beberapa meme coin pilihannya dia, yang which is sebenarnya gak jelek juga gitu ya, cukup bagus juga. Beberapa meme coin saya juga suka. Kalau dulu kan ke Bitcoin, Ethereum, masuk ke large cap, baru ke alt season, ke semua alts gitu. Jadi ini adalah perbedaan yang kita bisa lihat yang cukup berbeda lah dalam beberapa minggu belakangan ini, dimana meme coin itu cukup hype. Nah, kita bahas ya, ini saya mau spill satu meme coin itu Mr. Migos. Tapi kembali lagi disclaimer on and do your own research teman-teman ya. Kembali lagi keputusan di tangan teman-teman. Kalian harus punya resiko profile sendiri dan ya research sendiri. Ya, ini Mr. Migos ini apa? Mr. Migos ini adalah meme coin di jaringan base ya. Ini sempat udah naik sih sebenarnya. Kalau kita lihat dari sini, ini udah naik sekitar 200%. Ya, jadi harus hati-hati. Mungkin buy on correction. Nah, tapi kenapa Mr. Migos ini sebenarnya cukup berpotensi? Ada beberapa alasan gitu ya. Yang pertama adalah Coinbase itu suka post ini siapa kucing ya, kucing ini namanya Mr. Migos, makanya namanya tuh Mr. Migos gitu. Jadi ini bisa dikatakan kucingnya Coinbase, atau bisa dikatakan bahkan dia tulis di sini the Coinbase cat mascot. Jadi kalian bisa perhatikan Mr. Migos sendiri. Lalu ini websitenya dia ya. Kalau misalnya mau cek websitenya dia, ini teman-teman bisa lihat, langsung cek aja, langsung dari follow dari Twitter X-nya dia gitu ya. Nah, kalau kita lihat, nah ini baru aja nih, Coinbase, dia post lagi, ini kan si Mr. Migos nih, Halloween gitu ya. Saya tadi mau cari sebenarnya yang original postnya, karena pada saat dia post itu saya cukup aware gitu, tapi itu udah beberapa bulan yang lalu dan nggak dapet. Tapi ternyata di post lagi waktu Halloween gitu, ini 1 November. Jadi, ya kenapa Mr. Migos ini cukup hype? Karena Coinbase tuh sering post juga gitu. Lalu kalau kita lihat juga di sini secara holder, ini saya share di private community di Labalab. Itu teman-teman bisa cek juga di sini holdersnya Mr. Migos itu cukup besar ya, sekitar 163.000. Dan ya biasanya holders itu sangat penting dalam kalau kita mau sortir meme coin. Ya at least kalau di atas 20.000 teman-teman itu udah lumayan lah. Jadi kalau kita bandingkan beberapa ini, ya Mr. Migos lumayan. Dan kenaikan secara trennya pun dalam 7 hari terakhir pun cukup positif. Sekitar 16% tambah 22.000 holders baru. Gitu, berarti komunitasnya semakin besar. Nah, dan alfanya atau teman mau lihat itu adalah Mr. Migos itu ada NFT gitu ya. Dan NFT-nya naik 8 kali gitu. Jadi sebenarnya spekulasinya adalah kembali lagi, selain meme coin, mereka biasanya meme coin itu buat NFT, dan ya NFT-nya bisa naik kalau misalnya meme coinnya hype gitu. Jadi ini satu ya dari Mr. Migos gitu. Nah, kalau kita ngomongin NFT juga yang saya langsung cek itu adalah di Apu ya, karena memang saya full disclosure ya, saya juga hold Apu gitu, jadi kalian bisa lihat. Tapi community-nya kuat, dan ya kalian bisa lihat dari websitenya benar-benar purely meme doang, no basa-basi gitu ya. Dan ya siapa yang nggak tahu kodok ini gitu ya, kayaknya semua tahu gitu. Jadi I'm quite bullish di sini, masih berpotensi juga. Nanti kita bahas secara teknikalnya untuk Migos ataupun Apu ya. Tapi Apu itu dia ada NFT-nya juga. Jadi kalau misalnya kalian mau speculation atau mau lihat, wah kalau Migos naik seperti ini gitu ya NFT-nya, lalu misalnya Apu bisa naik lagi, ya mungkin yang akan hype itu lebih karena di NFT-nya juga. Saat ini sih floor price-nya di 0,17 Ethereum gitu. Jadi mungkin bisa naik kalau misalnya hype Apu juga tinggi. Kira-kira seperti itu logiknya teman-teman. Ya. Jadi mungkin ini ya untuk beberapanya, tapi kita coba bahas mengenai teknikalnya. Nah, saya bahas untuk Bitcoin dulu ya. Ini Bitcoin naik lagi sih. Ini kemarin weekend price action cukup sideways sekali gitu ya, tapi habis itu sedikit turun, tiba-tiba market pump lagi. Untuk Bitcoin only sih sebenarnya, Bitcoin dan beberapa crypto aja. Dan ini possibly testing all time high ya.
Sentimen masih cukup bullish, bahkan kita bisa lihat dari extreme grid aja, dari fear and greed masih di extreme grid. Nah, kalau untuk meme coin, saya kasih teman-teman perspektif. Misalnya PP sebenarnya kalau kalian mau beli PP cukup menarik juga. Ini karena kan dia udah naik impulsive move gitu ya. Possibly dia retest di area kisaran ini. Ini area yang saya highlight juga. Ini saya share ke community dan masih valid menurut saya. Sekitar di sini 1933 sampai 1803 istilahnya. Target wise kalau kita lihat dari time frame 1 hari mungkin ya. Ini sih sebenarnya cukup besar sih. Ini udah lagi all time high sih. Jadi bakal tembus aja sih. Ini kalau misalnya ini purely hype aja kalau menurut saya ya. Jadi tinggal hype yang driven the market. Tapi PP ini menjadi salah satu top option ya, karena orang-orang udah tahu PP itu apa gitu. Jadi ini grafiknya ya, mungkin area test nextnya itu mungkin di sini. Ini 0,33 ini kan apa namanya psikologi lah. Jadi kenaikan 40%-an menurut saya ini masih cukup possible juga. Ya itu untuk PP. Lalu kita kalau bahas mungkin tadi APU dulu ya, baru Mr. Migles. Karena full disclosure, kalau saya buka dari sini teman-teman, Mr. Migles itu kecil secara market cap. Jadi kalian harus tahu juga nih, itu 300-an kalau nggak salah. Nih APU tuh ranking 219 ya. Jadi ini ya masih kecil banget secara market cap sih. Lalu Migles itu di bawah sini. Nah ini 319. Jadi ini kalian biar tahu perspektifnya. Jadi alokasi kecil aja sih kalau misalnya kalian beli di meme coin, tergantung analisa kalian lah. APU, ini saya juga sempat bahas di Laba Lab. Sebenarnya secara teknikal itu cukup positif juga gitu, karena ini kelihatan dia kan di sini all time high-nya dia ya. Lalu dia testing lagi ke area resistance-nya. Lalu ini kelihatan nih, istilahnya dia udah mau mencoba untuk breakout. Dan ini kalau menurut saya ini udah possible breakout ya. Kalau mau dia turun ya mungkin turun ke 12.159 ya, di area resistance inilah gitu. Ini kan, dan I think is quite bullish. Next target mungkin di area kisaran 18. Nah ini kalau kalian hold APU, ini tinggal tunggu aja ke area ini, masih 30%-an lagi. Cukup menarik ya. Dan ini lagging, di saat meme coin naik, APU itu kan belum terlalu naik. Jadi mungkin the hype itu akan datang ya agak telat gitu. Jadi kalian bisa lihat APU. Dan apalagi ya, next one itu Migles itu saya beli di Bitget ya teman-teman, di Bitget. Jadi kalau misalnya kalian belum ada akun Bitget, feel free untuk gunakan akun Bitget saya taruh linknya di bawah. Bitget itu udah listing, kayak nggak semua exchange yang listing Migles gitu ya. Jadi kalian kalau mau dapat ya download aja ya, nanti fee-nya kepotong juga, ada rebate yang besar. Nah ini beberapa level yang saya suka untuk Migles itu di kisaran 0,12 sama 0,0, mungkin 0,01 masih menarik sih. 0,01 karena kan psikologi level. Jadi ya di dua area inilah. Jadi kalau misalnya kalian tertarik, itu di area ini yang menurut saya masih berpotensi tuh ya, di dua itu APU, Migles itu masih cukup menarik untuk low cap-nya ya, untuk low cap meme coin. Kembali lagi, ini very high risk ya, disclaimer on juga. Karena saya takut juga gitu ya, karena ini kan public. Jadi biar kalian tahu resikonya, potensinya juga gitu ya. Jadi mungkin kalian kalau suka video ini dimana kita bahas sedikit aja spill gitu ya, jangan lupa untuk share videonya, like videonya juga, dan ya semoga naik juga dan hit target TP. Oke, ini aja dari saya untuk hari ini, dan ya see you all in the next video. Bye bye.